Setelah berbulan-bulan penantian dan kini sudah memasuki tahun kedua, akhirnya kasus corona mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bisa dibilang itu merupakan tanda akan berakhirnya pandemi. Kondisi tersebut bisa terjadi karena masyarakat secara disiplin mematuhi kebijakan 3M dan mulai menyelesaikan vaksin tahap kedua. Sehingga berimbas juga ada penurunan zona merah di beberapa wilayah. Tercatat sejak 5 September 2021, cuma ada 5 wilayah yang berstatus zona merah di beberapa provinsi di Indonesia berdasarkan peta risiko Satgas COVID-19. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan COVID-19, di mana jumlah tersebut berkurang dari periode sebelumnya. Karena faktor-faktor itulah yang mendasari alasan mengapa pemerintah bisa sedikit melonggarkan peraturan PPKM. Salah satunya adalah masyarakat sudah bisa lebih leluasa berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kabar baik ini merupakan angin segar bagi pelaku usaha retail dan pusat perbelanjaan. Otomatis akan meningkatkan kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan. Terlebih lagi, pusat perbelanjaan kini lebih aman lantaran seluruh pengunjungnya wajib sudah divaksinasi dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Bukan cuma itu, adik-adik kita yang sudah dilanda rindu selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ akan kembali bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Soalnya, pemerintah sudah memberi kelonggaran sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Lalu, apa sih yang mendasari keputusan pemerintah kembali memulai pembelajaran tatap muka? 1. Adanya kekhawatiran terjadinya generasi yang kehilangan tujuan karena tumbuh di periode krisis atau lost generation. 2. Risiko minat belajar menurun dan memudar atau learning loss. 3. Risiko menurunnya minat baca anak atau literacy loss. 4. Mencegah anak dari kejenuhan selama pembelajaran jarak jauh. 5. Pembelajaran tatap muka bisa mengoptimalkan kemampuan akademis dan pembentukan karakter. 6. Anak perlu berinteraksi langsung dengan guru dan teman sekolah. Meski sudah berlaku pembelajaran tatap muka, bukan berarti subsidi kuota internet hilang. Pemerintah tetap memberikan bantuan kuota internet untuk belajar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan dana tambahan sebesar 5,54 triliun rupiah untuk periode belajar bulan Agustus hingga Desember 2021. Sebelumnya, pemerintah telah menganggarkan dana sejumlah 3 triliun rupiah pada masa periode Januari hingga Mei 2021. Besaran bantuan yang diterima tergantung pada jenjang pendidikan masing-masing pelajar atau mahasiswa maupun tenaga pendidik. Berikut daftar besaran bantuan kuota internet yang diberikan. 1. Peserta didik jenjang pendidikan usia dini atau PAUD mendapatkan kuota umum 7 GB per bulan. 2. Peserta didik jenjang SD sampai dengan SMA mendapatkan kuota umum 10 GB per bulan. 3. Pendidikan jenjang PAUD sampai SMA mendapatkan kuota umum 12 GB per bulan. 4. Dosen dan mahasiswa mendapatkan kuota umum 15 GB per bulan.
Buat kamu yang belum kebagian subsidi kuota internet, tenang, tak usah sedih. Soalnya kamu masih punya kesempatan sampai bulan Desember 2021. Pelajar maupun pendidik yang mempunyai nomor ponsel aktif dan telah tercatat sebagai penerima bantuan, maka akan mendapatkan paket data untuk akses internet. Namun, untuk kamu yang belum mendaftarkan nomor ponsel atau jika terjadi perubahan dapat melakukan langkah-langkah di bawah ini. 1. Melapor ke pimpinan pendidikan supaya diusulkan dengan pengajuan SPTJM melalui verbalponsel.data.kemdikbud.go.id atau kuotadikti.kemdikbud.go.id. 2. Bantuan akan diterima setiap bulannya selama Oktober, November, dan Desember. 3. Kuota internet gratis dari Kemendikbud akan disalurkan langsung ke nomor ponsel yang telah terdaftar. Pada penasaran tidak? Kenapa Mendikbud Nadiem Makarim berbaik hati bagi-bagi bantuan kuota internet untuk kalian? Bantuan kuota di tahun 2021 ini ditujukan untuk mendukung proses pembelajaran di tengah masa pandemi COVID-19. Bukan cuma itu, kamu juga diberikan fleksibilitas dalam hal mengakses internet. Meski begitu, tetap ada pembatasan akses internet terhadap sejumlah aplikasi yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dan situs lain yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet. Kebijakan ini memang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mendikbud Nadiem menyadari keterbatasan paket data internet bagi pendidik dan peserta didik selama ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan hasil survei, terdapat 85% masyarakat sudah merasakan manfaat dari bantuan kuota internet ini.